Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan saya Muhammadul Khairah dengan NPM 7151. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila shiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Yang saya muliakan, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Ustaz Solihin sebagai dosen pengampu. Nah, di sini saya sedikit banyak menjelaskan tentang jendela pemikiran mazhab Imam Hambali. Nah, Imam Ahmad bin Hambal adalah pendiri mazhab Hambali dalam fikih Islam. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 780 Masehi dan meninggal dan wafat pun beliau di sana pada tahun 855 Masehi. Imam Ahmad bin Hambal dikenal sebagai salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam, terutama karena keteguhan hatinya dalam mempertahankan keyakinan akidah Sunni tradisional. Beliau juga dikenal sebagai ahli hadis dan memiliki kontribusi besar dalam bidang hadis. Nah, karya-karyanya beliau termasuk Musnad Ahmad. Nah, Musnad Ahmad ini adalah salah satu koleksi hadis terpenting dalam literatur hadis. Imam Ahmad dihormati oleh umat Islam di seluruh dunia sebagai salah satu dari 4 mazhab, sebagai simbol keteguhan hati dan integritas dalam mempertahankan ajaran Islam. Nah, pemikiran beliau dikenal dengan pemikirannya yang konservatif dan keteguhannya dalam mempertahankan tradisi Islam Sunni. Beliau juga menekankan pentingnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dalam beribadah dan hukum syariah. Imam Ahmad menentang bid'ah atau inovasi dalam agama dan mengedepankan pemahaman yang sederhana dan langsung terhadap teks-teks agama. Konsep-konsep seperti taklid atau mengikuti pendapat ulama yang lebih senior dan ijtihad atau pemikiran independen dalam masalah hukum juga diperdebatkan oleh Imam Ahmad, dengan beliau lebih cenderung mendukung taklid dalam kebanyakan situasi. Konservatisme dan keteguhan hati dalam keyakinan adalah ciri khas dari pemikiran Imam Ahmad bin Hambal. Dari pemikiran dan pendekatan Imam Ahmad bin Hambal terhadap fikih dan ajaran Islam, beliau menerapkan beberapa strategi. Yang pertama ialah penguatan Al-Quran dan Sunnah. Imam Ahmad selalu mengedepankan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber ulama dan dalam menentukan hukum syariah. Ini berarti bahwa hukum dan praktik Islam harus selaras dengan teks-teks suci. Keteguhan hati dalam keyakinan. Imam Ahmad menunjukkan keteguhan hati dalam mempertahankan keyakinan akidah Sunni tradisional meskipun menghadapi tekanan politik dan ideologis. Selanjutnya, kritik terhadap bid'ah. Beliau menentang bid'ah dalam agama dan menekankan pentingnya mempertahankan tradisi Islam yang murni dan tidak tercemar oleh inovasi. Dilanjutkan dengan memprioritaskan hadis. Sebagai seorang ahli hadis, Imam Ahmad bin Hambal memberi prioritas pada hadis-hadis yang sahih dalam menentukan hukum dan praktek keagamaan dan mendukung taklid. Imam Ahmad cenderung mendukung taklid atau mengikuti pendapat ulama yang lebih senior dan yang terkemuka dalam masalah hukum daripada berijtihad secara independen, kecuali dalam keadaan situasi tertentu. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, Imam Ahmad bin Hambal telah memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan mazhab Hambali dan pemahaman Islam Sunni tradisional. Dilanjutkan dengan karya-karya Imam Ahmad bin Hambal.
Imam Ahmad bin Hambal terkenal dengan beberapa karya penting dalam bidang hadis dan fikih. Berikut beberapa karyanya yang terkenal. Nah, yang pertama ialah Musnad Ahmad. Musnad Ahmad adalah karya terbesar dan paling terkenal dari Imam Ahmad. Musnad Ahmad adalah koleksi hadis yang sangat luas dan mencakup ribuan hadis yang dikumpulkan dan disusun berdasarkan nama-nama perawi hadis. Al-Musnad Al-Firdaus, koleksi hadis yang juga cukup terkenal dari Imam Ahmad meskipun tidak sebesar Musnad Ahmad. Dan Kitab As-Sunnah, sebuah karya yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang digunakan sebagai sumber hukum dalam mazhab Hambali. Selain itu, Imam Ahmad juga memiliki karya-karya lain dalam bidang akidah, tafsir, dan lain-lain. Meskipun sebagian karya-karyanya yang telah hilang atau hanya tersisa dalam fragmen. Meskipun begitu, Musnad Ahmad tetap menjadi salah satu sumber utama dalam studi hadis Islam dan menjadi warisan penting dari Imam Ahmad bin Hambal. Nah, sudut pandang pada Imam Ahmad bin Hambal. Nah, Imam Ahmad bin Hambal memandang Islam dari sudut pandang yang konservatif dan tradisional. Beberapa aspek dari sudut pandang ialah, yang pertama ialah kepatuhan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Imam Ahmad selalu menekankan pentingnya mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW dalam semua aspek kehidupan. Baginya, teks-teks suci adalah sumber utama dari hukum praktek keagamaan. Nah, yang kedua, pertahanan terhadap akidah Sunni. Beliau menekankan pentingnya mempertahankan akidah Sunni tradisional dan menentang segala bentuk bid'ah dan deviasi dari ajaran Islam. Nah, yang dilanjutkan dengan keteguhan hati dan konsistensi. Imam Ahmad dikenal dengan keteguhan hatinya dalam mempertahankan keyakinan meskipun menghadapi tekanan dan konsekuensi. Baginya integritas dan kejujuran dalam memahami dan mengajarkan Islam adalah hal yang sangat penting. Nah, dilanjutkan dengan keterbatasan ijtihad. Imam Ahmad bin Hambal cenderung berhati-hati dalam berijtihad dan lebih memilih untuk mengikuti pendapat ulama yang lebih senior atau taklid daripada membuat interpretasi baru, kecuali dalam situasi tertentu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.